kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Dr. Damayanti Hestikarni MPH selaku Kepala Puskesmas Tepus 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN di lingkungan Puskesmas Tepus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Devi dari CPNS Puskesmas Tepus 2. Ya, kali ini saya sudah bersama Dr. Dama. Beliau adalah Kepala Puskesmas Tepus 2. Nah, dalam acara kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar tentang ASN ya dok ya. Nah, mengenai nilai-nilai dasar ASN sendiri menurut Dokter Dama seperti apa ya dok? Yang jelas kita sebagai ASN itu harus yang jelas akuntabel, ya. Kemudian harus punya etika, ya. Seperti kita yang sebagai tenaga kesehatan kan yang jelas ada etika khusus ya terkait dengan kesehatan. Kemudian kalau dari sisi tadi saya katakan kita harus akuntabel, artinya kita harus bisa dinilai. Nah, sebagai PNS kita ada target-target kinerja. Nah, dari situ kita bisa istilahnya dinilai bagaimana capaian kinerja kita selama ini. Kemudian tadi yang berikutnya adalah kita harus bisa menjalankan etika. Yang jelas sebagai pemimpin ya ada etika sebagai pemimpin ya. Kemudian dari sisi profesi kita juga ada etika profesi yang harus kita jalankan terkait dengan pasien-pasien yang kita layani ya, secara profesi. Kemudian kalau dari segi pemimpin ya yang jelas karyawan itu ya harus melayani dan dilayani. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian dari sisi komitmen mutu, jadi untuk setiap pelayanan publik yang ada itu kita harus ada komitmen pelayanan publik. Nah, itu dalam bentuk maklumat. Nah, itu ada terpampang di bawah di ruang pelayanan bahwa kita akan melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Ya. Mungkin sementara itu dulu dok. Oh iya. Kalau selama ini mau nanya lagi ya untuk implementasi di sini dok, untuk karyawan-karyawati di sini mengenai implementasi nilai-nilai dasar ASN di sini seperti apa? Sudah ada hambatan atau tantangan itu nggak dok? Yang jelas kalau kaitannya kinerja kan setiap pegawai itu pasti membuat target kinerja. Ya. Kalau untuk tahun ini mulai kita hitung per semester. Kalau tahunnya kan 1 tahun sekali. Nah, ini perubahan dari 1 tahun sekali menjadi setiap semester itu mungkin menjadi kendala ya. Karena cara perhitungannya juga berbeda. Karena saya sendiri juga masih belum begitu enggak, karena ini adalah suatu hal yang baru. Biasanya kita dievaluasi setahun sekali. Nah, ini harus setiap 6 bulan sekali kita buat capaian kinerja, kemudian juga harus dinilai setiap 6 bulan. Kemudian kaitannya kedisiplinan, jadi jam kerja PNS itu kalau di Gunung Kidul itu kita bisa melihat dari MOPSI itu kan aplikasi kehadiran ya. Jadi ketika kita datang, kemudian kita pulang atau pas kita dinas luar itu kita absen di situ. Cuma sayangnya gini, untuk wilayah Tepus ini ketika kita di lapangan, hambatannya adalah kadang tidak ada sinyal sehingga tidak bisa absen, atau kadang-kadang kita ke kantor tetapi sinyalnya pas blank ya nggak bisa absen. Jadi selain absensi kedisiplinan dengan MOPSI, kita juga istilahnya ada absensi manual.
Kalau di instansi lain, MOKSI itu mungkin berguna kaitannya dengan tunjangan penghasilannya. Tapi kalau untuk di puskesmas, puskesmas tidak dapat TPP, sehingga itu tidak dipergunakan secara maksimal. Mungkin itu juga jadi hambatan juga ya, karena penggunaannya kurang maksimal jadinya. Jadi tadi Bu Dewa mengatakan untuk implementasi nilai-nilai dasar ya dok ya, itu ada akuntabilitas, yang kedua ada etika ya dok ya, etika profesi dalam menjalankan kinerja kita sebagai PNS di lingkungan puskesmas Tepus 2 ini. Terus yang ketiga mungkin ada jiwa nasionalisme ya dok ya, seperti itu tadi. Lalu ada komitmen mutu mungkin yang dibilangkan dengan kedisiplinan tadi. Jadi mungkin di sini sudah ada aplikasi MOKSI, jadi MOKSI untuk absensi pegawai di Gunung Kidul. Setelah itu mungkin ada tambahan lagi kan selain itu dokter? Jadi setiap jam 10 itu sesuai dengan edaran dari gubernur maupun bupati kan kita harus istilahnya apa ya namanya, berhenti sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saat itu kita harus berdiri tegap setiap jam 10. Cuma kadang-kadang ya ini hambatannya adalah ketika pas disibukkan dengan pelayanan, kadang-kadang kelewatan juga jam 10-nya. Ya mungkin seperti itu juga kalau sudah di lapangan kita sudah kembang, karena pasien juga mungkin banyak, atau vaksinasi juga banyak seperti itu. Nanti kalau misalnya dengan masalah anti korupsi gimana dokter? Kan ada nih untuk nilai-nilai dasar, salah satu juga ada anti korupsi gitu. Itu untuk implikasi di sini seperti apa ya dok ya? Yang jelas kalau anti korupsi yang benar-benar kalau dalam wujud uang insya Allah tidak ada, karena semua pendanaan sistemnya adalah transfer. Jadi tetap bisa dimonitor. Kalau dulu mungkin bisa aja terjadi kesalahan ya, kaitannya dengan penggunaan dana, tapi semenjak sekarang sistemnya transfer, jadi tidak mungkin istilahnya dibuat-buat. Kemudian untuk kunjungan di puskesmas juga rata-rata kebanyakan BPJS, sehingga tanpa pembayaran, ataupun kalau misalnya pasien umum kan ada clear, itu juga untuk pengawasan, tidak mungkin akan diselewengkan. Itu dari sisi uang ya. Kemudian dari sisi ada kan istilahnya korupsi waktu. Nah itu insya Allah moga-moga saya perhatikan tidak sih, yang jelas semua sudah bekerja sesuai porsinya. Jadi pekerjaan juga selesai, target selesai. Jadi untuk korupsi waktu insya Allah tidak ada. Ya, terima kasih dokter. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk contoh implementasi nilai-nilai dasar ASN di puskesmas Tepus 2 ya dok ya. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki nilai-nilai dasar ASN. Apa saja yuk nilai-nilai dasar ASN? Yang pertama yaitu ada akuntabilitas, yaitu merupakan suatu tanggung jawab sebagai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang kedua yaitu nasionalisme, jiwa kebangsaan yang dimiliki seorang ASN untuk memajukan suatu bangsa. Yang ketiga yaitu adalah etika profesi, yaitu merupakan memberikan pelayanan secara prima. Dan yang keempat adalah komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi.